Pendengar, saat lagi akan kita simak Nutrisi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda, pendengar di manapun Anda bisa menyimak siaran kami. Hari ini bertepatan Jumat 27 Sya'ban 1445 Hijriah atau 8 Maret 2024. Dapatkan saya Ali Rahman hingga usia nanti pukul 11 siang ya. Akan kita gulirkan nutrisi keluarga, bincang-bincang kita terkait dengan tumbuh kembang anak kita. Tentunya dari studio sudah siap praktisi fisioterapis peminatan anaknya, yaitu Mas Arief Kurniawan, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi Magister Sains dari Klinik PNTC Colomadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar bagaimana? Alhamdulillah sehat, Mas Ali. Sudah sehat ya? Kemarin agak hangat ya? Alhamdulillah. Ya mungkin cuacanya. Pagi hari ini kita akan bahas anak yang belum bisa jalan itu dilema motorik atau cerebral palsy. Ya. Nah, cerebral palsy itu sepengetahuan saya yang itu yang merot sini itu. Bukan itu. Tidak hanya itu saja. Ya. Ya. Monggo silakan atas sepenuhnya Mas Arief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Persada FM dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersuara kembali di radio kesayangan kita Persada FM di acara Nutrisi Keluarga Tumbuh Kembang Anakku. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputar tema keterlambatan motorik atau cerebral palsy. Anak yang belum bisa berjalan ini masuk kriteria dia hanya terlambat saja atau dilema motorik atau sudah mengarah ke gangguan spesifik yaitu cerebral palsy. Nah, jadi ini adalah upaya kita bersama untuk mendeteksi lebih dini lagi terkait dengan perkembangan kemampuan gerak pada bayi-bayi kita, Mas Ali, sebenarnya. Jadi mengapa ini selalu kita angkat terus temanya tentang deteksi dini, karena memang deteksi dini itu sebenarnya yang paling efektif itu yang paling aware ya, yang paling bagus orang tua tahu dasar-dasarnya, guideline-nya tentang deteksi dini. Jadi apakah anak saya saat ini perkembangan motoriknya normal, ataukah sudah mulai ada gambaran keterlambatan, ataukah tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, itu dari awal ketika bayi sudah mulai lahir itu sudah nampak. Bayi itu selalu bergerak kok. Ya, dari awal, dari usia berapa bulan? Bayi lahir cengar itu kan dia baru bergerak. Oke, kalau bergeraknya bagus kanan kiri gantian, oke, bagus. Jadi hal-hal yang sederhana saya rasa orang tua mengamati. Nah, itu baru bergeraknya. Setelah bergerak dia akan bertambah kemampuan bergerak. Ya 5-6 bulan mulai bisa didudukkan, kepalanya mulai tegak. Nah, itu tahapan-tahapan sampai dia di 12 bulan bisa berjalan, bisa berdiri dan berjalan. Nah, jadi poinnya adalah kriteria dia mengalami keterlambatan ini sudah mampu dibaca oleh orang tua seharusnya. Jadi orang tua sudah mulai curiga, Mas, cemas lah. Biasanya kan membandingkan toh, ini anak saya ini yang tetangganya, yang temannya udah bisa ini, anak saya kok belum. Itu yang paling mudah kan sebenarnya. Jadi bukan kita membandingkan anak kita dengan anaknya tetangga atau anaknya teman kita, enggak, tapi kita mengukur kemampuan geraknya itu usia sekian itu bagaimana sih, sesuai apa enggak itu. Nah, jadi itu terkait dengan dilema motorik yang memang seharusnya punya orang tua punya bekal itu. Kalau kita mereview lagi beberapa pertemuan kita di edisi-edisi sebelumnya, perkembangan motorik itu kan
Masih ingat yang ada nyanyian kepala, panggul, lutut, kaki. Kepala, panggul. Pundaknya diganti panggul. Oh, ganti panggul. Kepala, panggul, lutut, kaki. Jadi kepala itu kalau usia 12 bulan si bayi ini udah bisa jalan. Tapi 12 bulan dibagi menjadi 4, berarti menjadi 4 bagian. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Nah, kalau nyanyian di TK itu ada nyanyian kepala, pundak, lutut, kaki lah. Pundaknya itu dipindah ke panggul. Kepala, panggul, lutut, kaki. Kepala itu 3 bulan. Perkembangan kemampuan gerak di 3 bulan pertama itu akan fokus di perkembangan dalam mengontrol kepala. Mulai tengel-tengel lah, mulai dia mau bergerak ke kanan dan ke kiri, kepalanya berputar. Nah, itu di usia 3 bulan. Kemudian di usia 6 bulan panggul. 6 bulan itu kalau didudukkan di pangku itu kepala badannya posturnya udah tegak, kepalanya udah mau tegak, mau eksplorasi lihat kanan kiri. Kita duduk sila, bayinya kita pangku gitu Mas, dia udah ada respon untuk menegakkan badan. Itu 6 bulan minimal kemampuannya itu. Nah 9 bulan itu lutut. Nah lutut itu kan kemampuan geraknya adalah dia mau merangkak. 9 bulan merangkak, harus bisa minimal merangkak di 9 bulan. 12 bulan kaki, kepala, panggul, lutut, kaki. Kaki itu 12 bulan. Perkembangannya akan fokus di kaki di situ. Bagaimana dia menggunakan kakinya untuk latihan menapak, latihan berdiri, berdiri dengan pegangan, berdiri dengan bantuan atau ditetah, atau dia mencoba untuk berdiri dengan rambatan, berdiri dan berjalan ke samping atau dan sebagainya. Tapi fokusnya adalah di kaki. Nah itu menjadi kunci. Jadi kalau orang tua bisa bisa melihat perkembangan anaknya dari kepala, panggul, lutut, kaki sampai 12 bulan, dan itu kurang lebihnya selisihnya nggak terlalu banyak ya Mas. Kalau terlalu cepat atau terlalu lambat, nah di antara misalkan dari 6 ke 9, 6 udah bisa duduk, 9 bulan kalau belum merangkak. Nah ini mungkin stimulasinya kurang, mungkin aktivitas duduknya terlalu banyak. Itu bisa, karena nanti dari 6 bulan itu kalau duduk terlalu lama menjadikan dia senangnya jadi duduk lama terus ngesot, malas merangkak. Nah, contohnya seperti itu. Jadi bisa diingat-ingat, kepala, panggul, lutut, kaki. 3, 6, 9, 12 bulan. Kepala, panggul, lutut, kaki. Ya. 3, 6, 9, 12. Itu harus diingat. Jadi kalau 12 bulan, kemampuan gerak motorik itu fokusnya di kaki. Sudah di kaki, sudah tidak di kepala lagi. Kepala udah lulus, panggul udah lulus, lutut sudah lulus. Tinggal di kaki. Kakinya itu apa sih kemampuan geraknya? Berdiri dengan bantuan, atau dia berinisiatif untuk berdiri sendiri dengan pegangan. Itu kan fokusnya di kaki, jantung kayak ini Mas. Nah, itu ngukurnya gampang sekali kan. Terus tidak usah ya saya rasa di semua teori tentang perkembangan motorik akan menyimpulkan seperti itu. Nah ini diringkas saja yang lebih mudah biar bisa dipahami. Jadi itulah tolak ukurnya kita mengatakan bayi kita itu mengalami keterlambatan motorik atau enggak. Nah dikatakan terlambat itu ya kalau usianya dengan perkembangan kemampuan geraknya atau kemampuan motoriknya itu tidak sesuai, lebih lama durasinya. Harusnya 12 bulan itu sudah fokus di perkembangan anggota gerak di kaki untuk dia latihan banyak aktivitas, dia berdiri dan berjalan, tapi masih di lutut, masih merangkak. Nah berarti ini ada gambaran terlambat Mas, gitu ya. Jadi gambaran itu ada gambaran keterlambatan. Itu yang kita katakan keterlambatan. Harusnya 12 bulan ini dia sudah ditetah, sudah mau. Ada kursi kecil, dia ada inisiatif untuk latihan untuk mencoba berdiri. Ongkong-ongkong ya. Ini kerjaan dan pegangan dan sebagainya. Oke, itu 12. Tapi kalau 12 itu masih senang merangkak ke sana kemari dengan cepatnya, dengan canggihnya dan sebagainya, oh ini ada kecenderungan nanti akan terjadi keterlambatan. Maka itu harus orang tua harus segera
memberikan men-setting aktivitas si bayi itu. Mulailah coba untuk ditetah. Mulailah dicoba dengan aktivitas yang memposisikan si bayi ini untuk berdiri. Ya berdiri aja, ini ada meja, ya udah ayo berdiri pegangan di meja, kursi, galon, ya apa aja, atau apa ya itu mainan yang troli itu ya Mas ya. Yeah. Dorong-dorongan atau kuda-kudaan, naik kuda itu kan posisi berdiri, pegang kudanya dan sebagainya. Saya rasa itu hal yang sederhana. Tapi yang menjadi kunci adalah 12 itu fokusnya di perkembangan kaki. Lah kalau sudah 12 sudah mau ditetah nih, sudah mulai berinisiatif untuk berdiri, tapi kok belum bisa berjalan tanpa pegangan, belum bisa belajar mandiri, dia masih takut. Nah mungkin aktivitas settingan aktivitas untuk dia berjalannya itu durasinya kurang banyak atau kurang intens. Itu bisa jadi. Kalau sudah mulai berdiri sendiri dengan pegangan, itu satu step lagi dia sudah lulus. Nah, tingkat kecepatan dalam stimulasi tergantung dari konsistensi stimulasi setiap harinya bagaimana. Nah ini seputar delay motorik Mas. Maka tadi judulnya anak belum bisa jalan, delay motorik atau cerebral palsy. Nah sekarang yang cerebral palsy. Cerebral palsy tahunya yaitu yang perut sebelah. Itu Bell palsy. Oh Bell palsy ya. Oh iya. Nah sekarang cerebral palsy. Kenapa dikatakan cerebral palsy? Itu kalau di Indonesia kan layuh otak. Otaknya itu mengalami kelayuhan. Kapan itu mengalami kelayuhan? Bisa jadi sejak dalam kandungan. Apa penyebabnya? Faktornya banyak sekali. Yang prevalensi yang paling banyak. Jadi angka kejadian yang paling tinggi adalah adanya suatu masalah dalam kandungan, entah terinfeksi virus, entah karena faktor dari trauma, faktor kondisi dari si ibu bereklamsia, tekanan darahnya tinggi sehingga dia mengkondisikan si bayi ini lahir prematur. Nah, itulah yang menjadi faktor resiko si janin ini akan lahir dengan kondisi cerebral palsy. Saya tidak mengatakan cerebral palsy itu sakit loh Mas. Otak. Nggak sakit. Kita mengatakan dia akan hidup dengan kondisi kelayuhan otak. Nah, sakit itu kan demam, diare. Nah, jadi ini adalah kondisi keterbatasan secara fungsi otak dan fungsi dari anggota gerak atau fungsi secara keseluruhan. Dia akan mengalami gangguan karena yang bermasalah adalah otaknya. Yang perlu kita ketahui bahwa di tubuh kita bisa beraktivitas, kita bisa apapun aktivitas kita, semuanya dikontrol dari otak. Lah ketika otak ini yang menjadi kalau di komputer itu namanya apa ya Mas ya? Apa? Yang prosesor. Prosesornya. Prosesnya rusak Mas. Akhirnya kan terganggu tuh kerja komputer itu. Ibaratnya seperti itulah. Nyala aja mungkin yo nggak bisa, apalagi dioperasikan dan sebagainya. Nah itulah gambarannya seperti itu. Jadi anak-anak dengan kondisi cerebral palsy tentu riwayat penyertanya itu banyak sekali dalam kandungan, saat persalinan atau setelah dia lahir. Jadi tidak bisa serta-merta gitu ya. Tidak bisa. Ada riwayat medisnya. Ya, jadi dan itu sifatnya lebih ke spesifik lagi Mas. Nah, terus kita lihat secara aspek kemampuan perkembangan motorik anak cerebral palsy itu bagaimana? Apa bedanya dengan yang delay? Ataukah dia ada harapan untuk bisa normal kembali? Tanda-tandanya apakah sama antara delay dengan cerebral palsy ini? Ya kalau gejalanya di begitu lahir itu kan apakah ada kemiripan? 3 bulan pertama kalau awam sulit menebak Mas. Sangat sulit. Sama-sama masih bayi ini masih bergeraknya dia sangat terbatas. Ya, jadi kemampuan perkembangan geraknya dia tidak sebagus di usia-usia yang lebih tinggi. Nah, ketika nanti di usia 6 bulan kalau kita lihat tadi itu untuk tahapannya dipanggul ya, 3 kepala, 6 itu panggul. Nah, ketika dipanggul harusnya anak ini kalau didudukkan di usia 6 bulan itu
sudah mampu menegakkan kepala. Contohnya satu kasusnya seperti itu, tapi dia belum. Nah, bahkan di usia 3 bulan kalau ditengkurapkan dia belum mampu tengel-tengel, Mas. Biasanya kan tengel-tengel toh itu kalau bayi normal usia 3-4 bulan itu kan tengel-tengel. Lah ini belum ada respon untuk ngangkat kepala, head lifting atau bahasa Jawanya tengel-tengel itu tadi. Nah, ini belum ada. Atau ada tanda-tanda yang lain. Contohnya karena tipe cerebral palsy itu banyak, saya berikan gambaran yang paling besar pada anak cerebral palsy, yaitu adanya kaku, badannya kaku. Atau bahasa ilmiahnya spastik ya. Almarhum bukan malah lemas gitu ya. Ya itu contohnya, ada yang kaku, ada yang lemes, tapi angka yang paling banyak pada anak cerebral palsy itu yang kaku. Kalau saudara kita almarhum Mas Muklis itu kan kaku, Mas. Ya seperti itulah. Almarhum Mas Muklis itu cerebral palsy spastik, kaku, dia badannya seluruh badan kaku. Bahkan otot untuk membuka menutup rahang ini kaku, Mas. Bisa dibayangin ya kalau ini kaku, makannya gimana cara, dan otot yang ada di leher ini untuk menelan ini ya kaku. Makanya dia akan kadang sering terdesak, kadang dia makannya lebih lama prosesnya. Sampai segitu ya. Semua seluruh badan ini, karena itu tadi kayak komputer itu prosesornya itu tidak jalan gitu. Atau prosesornya ada gangguan sedikit, dia hanya bekerja berapa persen. Nah itu tadi ada yang kerjanya hanya 10%, dia hanya mau bergerak sedikit sekali, hanya mampu makan dan minum saja, atau ya jangankan untuk berjalan gitu kan, mungkin untuk makan dan minum aja dia susah gitu. Jadi itulah gambaran yang lebih spesifik. Maka yang perlu diwaspadai terutama bagi para orang tua adalah mampu mengidentifikasi di awal-awal 6 bulan pertama setelah dia lahir itu bagaimana. Jadi kalau anak ini belum bisa duduk, tentu dia akan kesulitan untuk diberjalankan kita tetah. Itu sangat tidak mungkin. Tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin secara aspek ilmu perkembangan gerak yang kami pelajari sebagai fisioterapis. Tidak memungkinkan bayi 6 bulan normal aja lah, Mas. Yo adek ini 6 bulan ya bayi ditetah, itu tidak bisa. Dia tidak akan, ini tidak ada gunanya. Bukan nggak bisa, Mas, tapi nggak ada gunanya. Misalkan saya mau mengadakan eksperimen ya, Mas ya. Bayi 6 bulan tak tetah bendang cepet melaku gitu biar cepet jalan, itu nggak bisa. Karena hubungannya dengan kematangan otaknya, kematangan jaringannya, kematangan tulangnya. 6 bulan itu belum mampu untuk berdiri, menyangga berat badan, komponen secara fisiknya maupun secara fungsi otak. Nggak tahu nanti kalau ada teori terbaru dikasih apa terus 6 bulan jalan gitu kan, ya nggak tahu lagi. Tapi yang kita pahami hubungannya dengan kematangan. Nah, anak cerebral palsy tingkat kematangan otaknya dan jaringannya itu lambat. Ketika perkembangan otak dan jaringannya itu lambat, maka kemampuan geraknya, kemampuan bahasa bicara, kemampuan secara kecerdasannya juga terlambat. Nah, beda sama yang hanya terlambat motoriknya tok itu tadi. Mungkin karena kalau terlambat motorik itu kalau kita yang lihat secara umum karena faktor pola asuh, Mas. Ya, mungkin ya kita nyon sewa aja kesibukan orang tua, terus kemudian penggunaan gadget yang berlebihan dan sebagainya, aktivitas yang sangat terbatas, stimulasi yang kurang dan sebagainya. Nah, itu menjadikan dia akan terlambat motoriknya. 12 bulan belum jalan. Ya, harus khawatir apa enggak? Ya khawatir dong. Jangan merasa nanti ya bisa sendiri. Iya kalau bisa lah, kalau enggak. Ya, jadi jangan menganggap enteng ini belum 12 bulan anak saya belum jalan, sudah rambatan tapi belum jalan. Nah, nanti ya wayai bisa sendiri. Ya, jangan begitu. Kalau tahu ini 12 bulan belum jalan, mari distimulasi dengan maksimal. Jangan nunggu lama-lama lagi. Minggu depan jalan gitu loh targetnya. Kalau sudah mulai dia rambatan, ditetah sudah bagus,
pegangan hanya dengan tangan satu, berapa hari lagi dia jalan, ditarget. Jangan cenderung ngembosi ya Mas ya. Engko yo wayahe iso dhewe. Jangan, nanti akan lebih lama itu lagi. Itu bukan ngembosi. Apa Mas? Ngeyem-ngeyem awake dhewe ora apa-apa. Padahal juga dengan padahal dia khawatir gitu kan. Dia juga cemas. Ada aku kenapa ya kok belum jalan 12? Harusnya oke lah kita toleransi 13 bulan. Oke lah. Kok ya belum ya? Lah, daripada cemas, mari distimulasi. Diajaklah dia ditetah. Lebih lama durasinya, diajak ke kolam, jalan di kolam renang, itu bagus sekali untuk penguatan otot tungkai dan badannya. Jadi jangan mau ngeyem-ngeyem, jangan hanya menunggu keajaiban ya Mas. Ya, berarti apa namanya ya, cara berpikir kita dirubah ya. Tidak ngeyem-ngeyem kekhawatiran kita sendiri, tapi bertanya kepada ahlinya. Yes. Hanya kepada baiknya gimana ya, mencari solusi. Jangan mengeyam-yam sendiri, memunculkan masalah sendiri tapi dijawab sendiri. Iya kan? Kok anakku belum jalan ya? Gak apa-apa, nanti ya bisa sendiri. Saya tunggu waktunya lah. Nunggunya ini harus ada ikhtiar insaninya, harus diajak jalan, di tempat yang luas, di lapangan. Kalau cowok, ayo main bola sambil dia nendang bola dan sebagainya. Saya rasa itu semua orang tua bisa melakukan. Ya, baik. Ya, itu padoannya mudah diingat tadi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ayah bunda semuanya ya. Kepala, panggul, lutut, kaki ya. Nanti dibuatin posternya aja Mas. Kepala, panggul, lutut, kaki ya. 3 bulan kepala harus bisa apa, tengel-tengel. Panggul itu duduk ya. 6 bulan duduk, kemudian lutut 9 merangkak. Lutut ya merangkak ya. 6 9 bulan dan jalan kaki 12 bulan. 3 6 9 12. Itu diingat-ingat untuk memantau perkembangan anak-anak kita begitu ayah bunda ya. Kita akan ulik lebih lanjut terkait dengan delay motorik atau cerebral palsy ini. Tetap bersama kami di Nutrisi Keluarga Bersama FM. Kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik, Anda masih bersama kami ayah bunda yang tercinta, untuk mengawal pertumbuhan ataupun tumbuh kembang anak kita dalam nutrisi keluarga. Masih kita bersama dengan praktisi fisioterapis peminatan anak, yaitu Mas Arief Kurniawan SSTFT FTR MSI ya, praktisi fisioterapis peminatan anak dari Klinik PNDC Colomadu ya. Untuk pertanyaan silakan kami persilakan. Kami buka ya line telepon di 0271638123. Boleh sekitar tumbuh kembang anak, bebas ya. Tidak harus terkait cerebral palsy ataupun delay motorik ya. Asalkan terkait tumbuh kembang anak boleh kami persilakan. Atau WA SMS di 081393809000. Sekali lagi di 081393809000. Atau Anda yang menonton kami via YouTube di akun 102,2 Persada FM, Anda bisa live chat di situ, tulis pertanyaan di chat YouTube-nya ya. Apa yang ingin Anda tanyakan, boleh sekitar tema kita ataupun juga sekitar bebas sekitar tumbuh kembang anak. Yang penting jangan sampai ada rasa malu ya. Jangan sampai ada rasa malu, karena ini untuk masa depan anak kita ya Mas ya. Iya. Dan itu lagi, jangan, alangkah baiknya tidak memberikan pengayem-ayem atas kekhawatiran kita sendiri. Itu tadi ya, kok lah isoh dewe, padahal ya cuma dengan khawatir itu ya. Ya. Nah sekarang langkah-langkah apa nih Mas agar kita bisa mendeteksi ataupun tidak terlambat anak mengetahui ini delay ataupun cerebral palsy ini? Oke. Langkah-langkah awal yang perlu kita perhatikan, anak ini nanti normal apa enggak dan normal, tentu ini tugasnya orang tua Mas. Jadi bukan tugas terapis, itu bukan. Jadi tugasnya itu kuncinya di orang tua. Jadi orang tua itu memperhatikan dari waktu ke waktu terkait dengan perkembangan si bayi. Contohnya,
Bayi umur 1 bulan 2 bulan ya itu masih sangat sangat dasar sekali ya kemampuannya. Dia ngomongnya ya cuma nangis, ngocehnya masih sedikit, gitu kan. Nangis ya, semuanya gigit semut, nangis. Nah, disitulah peran orang tua itu bisa memperhatikan lebih jelas lagi. Ini nih saatnya dia nangis itu kenapa? Apakah ngantuk, panas, terlalu gerah atau sumuk, atau dia lapar dan sebagainya. Karena fase-fase awal di 1-2 bulan itu kan fase perubahan, fase adaptasi perubahan kehidupan di dalam kandungan dan di luar kandungan. Nah itu kan masih proses adaptasi. Jadi jangan merasa orang tua bayi kok rewel bayi, nah dan sebagainya, jangan. Itu di fase awal, Mas. Nah kalau di fase awal itu kita sudah membuat satu pola proses pendampingan yang baik, di fase-fase bulan berikutnya pasti akan lebih mudah untuk mengamati. Oh kemarin itu belum bisa senyum, sekarang sudah mulai bisa. Kemarin itu tangannya kalau dikasih mainan belum mampu megang, sekarang sudah cek gitu, rapet gitu megangnya. Oke, ini adalah proses perkembangan awal. Itu hal yang sederhana, saya rasa orang tua semua bisa melakukan. Nggak ada kesulitan ini. Nah itu contohnya. Kalau lebih detailnya lagi sampai 12 bulan kan banyak banget toh. Itu contohnya. Aktivitas rutinitas perhatian orang tua ke bayi itu menjadi kunci untuk bisa mengamati perkembangan kemampuan geraknya. Jadi bukan ada clue-clue khusus, itu enggak. Perhatikan aja. Oh kalau ya habis mandi dia seger, wangi. Terus kita ajak dia ngobrol, dia tersenyum, dia ngoceh, dan sebagainya. Kalau dikasih mainan cicik-cicik, oh dia sangat senang sekali, excited dan sebagainya. Oh ini perkembangan. Nah, kenapa itu dikatakan perkembangan? Berarti sudah ada mulai fase perkembangan dia untuk mengungkapkan. Nah, ungkapan isi hatinya, aku senang mainannya dipegang. Itu tandanya otaknya mengalami maturasi atau kematangan. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau kemampuannya sampai 12 bulan dia sampai bisa berjalan, sampai bisa ngomong, betapa hebatnya kematangan otak si anak ini. Kan luar biasa banget toh. Dulu yang nggak bisa apa-apa, sekarang udah bisa berjalan. Jadi progres kematangan otak, perkembangan jumlah sel saraf di otaknya itu meningkatnya luar biasa. Untuk meningkatkan jumlah sel saraf di otak itu dan kematangannya, maka orang tua harus mencukupi kebutuhan nutrisi dan stimulasi. Cukupan nutrisinya bagus, stimulasinya pendampingan. Kalau habis mandi diajak main, ditenggeropkan. Nanti kalau sudah bisa duduk ya didudukkan, semua bermainnya dengan posisi duduk, kan seperti itu. Saya rasa hal yang sederhana, Mas. Nah, yang perlu diingat adalah apa ini? Tidak ada obat yang bisa membuat bayi lambat jalan, dikasih obat terus bisa jalan. Itu enggak ada. Itu proses ya? Iya. Itu butuh proses. Ya nyuwun sewu, ini sebenarnya ini harus di-clearkan di sini. Ketika 12 bulan orang tuanya resah tadi, cemas, gelisah, anakku belum bisa jalan dan sebagainya. Dia datang misalkan ke dokter. Dok, anak saya belum bisa jalan. Saya minta obat untuk anak saya biar bisa jalan. Saya yakin yang saya ini dokter juga nggak akan ngasih itu, gitu kan? Karena memang nggak ada. Nutrisi otak ada, tapi yang membuat anak ini bisa jalan itu nggak ada. Atau datang ke saya fisioterapis, Mas tolong ya, anak saya diterapi. Setelah terapi hari ini langsung bisa jalan, itu ya juga nggak bisa. Bisa sih sebenarnya kalau dia sudah tinggal dikit lagi, sudah bisa ditetah kemana-mana, jarak ditetahnya sudah jauh, hanya dengan dipegangan satu tangan dia mulai jauh. Mungkin 1, 2, 3 kali treatment, nanti di rumah dikasih PR, dilatih seperti ini, mungkin bisa. Itu pun dengan catatan sudah jadi ada progres. Iya, sudah tinggal kalau dibuat skor ya Mas ya, angka 10 itu jalan, lah dia sudah angka 9. Ya. Nah, tinggal 9,5 lah, 9,5. Ibaratnya seperti itu. Jadi langkah-langkah awal adalah orang tua memberikan perhatian yang ekstra di awal-awal
perkembangan pada bayinya setelah dia lahir, itu yang menjadi kuncinya di situ. Jadi mungkin saya juga nggak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ibu, karena saya adalah bapak-bapak. Wah, ini ibunya setelah melahirkan capek banget dan sebagainya, habis operasi badannya masih sakit dan sebagainya. Ya oke lah, saya tahu secara gambaran klinisnya betapa sakitnya di operasi sesar, pasca persalinan, masa nifas dan sebagainya. Itu memang prosesnya panjang. Itu memang hal yang tidak membuat moodnya selalu baik gitu kan. Tapi tolonglah, ini ada hal yang juga tidak kalah penting untuk perhatian dari si bayi di awal-awal, di 1, 2, 3 bulan pertama. Buatlah satu waktu dia untuk bisa berinteraksi dengan ibunya terutama. Bagus lagi sama bapaknya juga. Bapaknya jangan kerja terus, harus ada waktu nih. Ada prioritas waktu. Untuk anaknya. Bapaknya, apalagi bapaknya merantau, wah sudah lah. Dan nanti saya enggak tahu ada perbedaan enggak atau stimulasi interaksi orang tua dengan si bayi yang interaksinya hanya dengan ibu saja, atau dibandingkan dengan yang bapak ibu ini berinteraksi dengan bayi. Ya tentunya akan beda ya Mas ya, karena ada memori di otaknya itu ada 2 orang tua yang sayang banget sama aku gitu kan di awal-awal dia lahir. Jadi itulah langkah-langkah awal yang saya rasa semua orang tua bisa melakukan. Ya, kalau mulai curiga, mulai cemas, konsulkan ke dokter boleh, ke fisioterapis boleh, untuk kita dicek bersama-sama apakah ada kecurigaan. Kalaupun sebenarnya tidak ada masalah dan harus dicek, saya rasa itu kan lebih bagus. Gitu Mas Ali. Jadi kalau mau periksa itu menurut saya tidak usah menunggu ada rasa curiga atau khawatir. Jadi walaupun saatnya. Terus mulai bulan keberapa kalau tidak ada kecurigaan diperiksa? Misalkan 6 bulan, 9 bulan. Saya mau periksa ini perkembangan motorik bayi saya normal enggak sih? Gitu. Jadi kalau saya melihatnya memeriksa seorang bayi itu tidak harus selalu menemukan masalah, Mas Ali. Oh ini normal, semuanya bagus. Kepala bagus, punggungnya kontrol punggung, posturnya bagus, ini tunggainya sudah siap untuk step selanjutnya dia setelah 9 bulan. Setelah itu dia harus mengenakan gerakan bipedal, gerakan 2 tunggai untuk menumbuh badan, latihan berdiri dan jalan. Ini sudah siap. Jadi tidak melulu harus ini lambat ini, ini ada masalah, enggak. Jadi itulah yang mungkin saya beranggapan bahwa orang tua masih takut nih screeningkan, memeriksakan anaknya, memeriksakan bayinya, nanti malah dikira malah ketemu nih masalahnya. Enggak, sebenarnya kita share, kita sharingkan, kita breakdown, kita buka bersama. Ini kondisinya gimana sih saat ini, apakah dia sesuai usianya, ataukah ada sedikit keterlambatan, ataukah terlalu cepat. Itu pun bisa di istilahnya bahasa Jawanya diupokoro lah istilahnya. Semuanya akan baik-baik saja. Seperti itu panduan panduan kita gula mentah anak lah. Betul bahasa Jawanya. Merawat perkembangan anak kita. Ini Mas Arif, namanya kita sudah di penghujung perjumpaan hari ini. Insya Allah ada banyak hal penting yang bisa kita catat, utamanya bagi pendengar yang menyimak siaran Nutrisi Keluarga dan pemirsa yang menonton kita via YouTube di 102,2 Percaya FM. Kita akan berjumpa di pekan yang akan datang. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar, demikian hari ini yang perlu diperhatikan seperti yang disampaikan Mas Arif di awal sebagai panduan kita konfirmasi perkembangan anak ya. Kepala, panggul, lutut, kaki ya. Kepala 3 bulan, panggul 6 bulan, kemudian lutut 9, kaki itu 12. Perkembangannya seperti itu ya. Jadi ada baiknya meskipun ada masalah ataupun tidak, kita tetap periksakan anak kita terkait perkembangannya, sekaligus akan mendapatkan panduan seperti apa langkah-langkah berikutnya. Nutrisi Keluarga akan hadir
besok Jumat lagi, ataupun terkait tumbuh kembang anak setiap hari Jumat, tentunya di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Ali Rahman pamit undur. Pendengar, kejujuran mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.